Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan bahkan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat 8. Saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan untuk kita sadar. Ya, jadi kita jangan terlena. Sadar, gak boleh kita lalai, gak boleh kita lengah. Berjaga-jaga, harus selalu siaga. Nah, terhadap apa? Diingatkan lawanmu, musuhmu, si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan terus cari orang yang lengah. Dia akan cari celah supaya bisa menguasai orang. Jadi kita harus waspada. Ya. Jadi dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan selalu mengeluarkan suaranya. Dan suaranya itu seringkali membuat orang takut. Ya, kalau dengar suara singa kan dikabarkan singa ini raja rimba. Ketika dia bersuara, ketika dia mengaum, semua binatang hutan ketakutan. Nah, iblis dikatakan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya dengan auman singa, kalau kita nggak hati-hati, orang bisa tunduk, orang bisa terpengaruh, sehingga orang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Nah, karena hal itulah kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya, jadi artinya jangan terlena. Artinya jangan sampai kita justru termakan. Atau boleh dikatakan kita ini ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum itu. Yang dimaksud ditelan berarti dikuasai sepenuhnya. Sehingga tanpa disadari kita ini jadi orang yang diperalat oleh iblis. Hati-hati. Nah, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita ditelan oleh iblis. Yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum tadi. Nah, jadi ketika kita menyadari dan mengerti sekarang bahwa iblis itu selalu ada di sekeliling kita. Dia selalu berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Sambil mengaum-ngaum. Memperdengarkan suaranya seakan-akan dia masih punya kekuatan. Ya, tetapi orang-orang yang buka celah hidupnya, orang-orang yang terlena, orang-orang yang gak sadar,
Orang-orang yang tidak berjaga-jaga, orang-orang yang demikian bisa menjadi sasaran empuk si iblis ini. Ya, jadi ketika dia berbuat salah, tidak segera membereskannya. Ketika dia melakukan dosa, tidak segera bertobat. Ini kan celah-celah yang dibuat. Kadang-kadang orang lepas kontrol, kadang-kadang orang emosi, tidak segera dibereskan. Hati-hati. Kadang-kadang tanpa disadari, iblis sudah menguasai seseorang. Kalau orang dikuasai iblis, artinya hidupnya akan dikendalikan. Kecenderungan orang itu akan selalu berbuat salah, berbuat dosa. Bahkan akhirnya tidak jarang melawan Tuhan. Wah, ngeri sekali. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, jangan berikan ruang bagi iblis. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kalau dia seperti singa yang mengaum-ngaum, selalu waspada, jangan sampai ada celah dalam hidup kita. Ya, karena celah sekecil apapun, iblis bisa nanti menggunakannya untuk menguasai hidup seseorang. Ya, jangan biarkan kita ini diperdayai dengan tipu dayanya si iblis. Ya, dia hanya bersuara mengaum, tapi hati-hati, suaranya itu bisa membuat semua orang tunduk dalam ketakutan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sadari ada iblis yang di sekeliling kita. Kalau kita baca selanjutnya, lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi artinya kita tidak boleh kalah. Kita pasti menang. Kita harus sadar kuncinya dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita ditelan oleh iblis atau singa yang mengaum-ngaum. Mari pastikan kita selalu waspada dan lawan dia, si iblis ini. Dengan apa kita melawannya? Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pedang roh firman Tuhan, dengan senantiasa kita tidak memberikan tempat, tidak memberikan kesempatan bagi iblis. Ya, kalau kita memberi kesempatan, ya artinya kita berkompromi, waduh nanti cepat atau lambat orang yang demikian akan dikuasai atau ditelannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya sekalipun singa berkeliling di sekitar kita sambil mengaum-ngaum, ya si iblis itu pastikan kita selalu sadar dan kita mengerti bahwa Tuhan pun menyertai kita. Kita diberinya kuasa sehingga kita bisa melawan iblis dan berkemenangan, sehingga kita tidak dikuasai oleh si jahat. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Biarlah Tuhan mulai sekarang kami sadar dan berjaga, supaya kami tidak ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum, tidak ditelan oleh iblis yang selalu ada di sekeliling kami, yang menyuarakan suara-suara yang membuat orang seringkali mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Kami sadari Tuhan, kami hanya mau mendengarkan Engkau. Kami butuh mendengar firman-Mu, karena firman-Mu yang kami dengar itulah yang akan memberikan kami iman yang teguh, sehingga kami bisa melawan setiap tipu daya dan kuasa-kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami selalu dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera berkat Tuhan ada dan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.